Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita dalam memanfaatkan waktu. Tentunya waktu ini itu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan seorang hamba. Tidak ada yang lebih berharga dibanding waktu. Maka dari itu manfaatkan waktu tersebut dalam kebaikan, dalam ketaatan. Jangan terlalaikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas. As-sihat wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia terlalaikan padanya. Apa itu? Masa sehat dan masa luang. Ya, terkadang kita menganggap diri kita sehat-sehat saja, luang-luang saja, hanya kita terlalaikan darinya. Jangan. Ya, orang yang sukses adalah orang yang memanfaatkan masa sehatnya sebelum datang masa sakit. Agar kenapa? Agar ketika di masa sehat dia memanfaatkan dalam ketaatan, dan ketika di masa sakit dia sakit tidak mampu melakukan ketaatan, dia masih dihitung orang yang melakukan ketaatan sebagaimana di waktu sehat. Karena siapa yang melakukan suatu amalan yang ia istiqamah di masa sehat, maka ketika dia sakit tetap dihitung sebagai amalan ketika dia di masa sehat. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-faraq, waktu luang. Waktu luanglah yang membedakan kita antara satu dengan lain. Bagaimana kita memanfaatkan waktu luang. Maka jangan terlalaikan. Dalam hadis Nabi yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sihatika qabla maradik, faragika qabla syughlik. Ya. Iktanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Bahkan dalam riwayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ginaika qabla fakrik. Masa kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu, manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hayatika qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Maka sekali lagi, jangan ada yang terleha. Manfaatkan bersama ilmu. Karena tidak ada kemuliaan, kebersamaan kecuali dengan ilmu. Ya, itulah buku, itulah Al-Quran, itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pembahasan kita yang alhamdulillah kemarin kita telah mengambil dari permasalahan apa? Masuk masjid dan keluar masjid. Begitu pula doa istiftah, atau bisa juga disebut al-istiftah. Al-istiftah, doa pembuka. Dan kita ketahui banyak bahwasanya doa pembuka banyak. Ada yang Nabi biasa doa pembukanya di salat malam, salat tahajud, di salat wajib. Dan kita juga sudah membahas tentang was-was ketika dalam salat dan membaca. Begitu pula doa ruku. Doa ruku minimal hendaknya kita hafalkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini Nabi banyak baca ketika di akhir hidupnya. Setelah turun surah apa? An-Nasr. Isaja an-nasrullahi wal fath. Kemudian di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas hal tersebut. Di pertemuan kali ini, kata penulis, ar-raf'u minar ruku'i, yaitu seseorang mengangkat kepalanya dari ruku. Maksudnya apa ini? Ittidal.
Rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-raka'ati wa qala sami Allahu liman hamidah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk dan beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya. Faqala rajulu wara'ah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka seseorang membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana walakal hamd. Boleh sami Allahu liman hamidah. Boleh juga ditambah Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh juga Rabbana walakal hamd. Ya, boleh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Falamman sarafa qala manil mutakallimu qala ana qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Bahwasanya siapa yang tadi ketika dia telah berpaling artinya telah selesai melakukan apa? Salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa pembicara tadi? Yang menjawab apa? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Bagaimana bacaan kita? Apakah ketika kita imam sami Allahu liman hamidah, maka kita makmum masih mengucapkan juga sami Allahu liman hamidah atau langsung Rabbana walakal hamd? Sebagaimana hadis ini, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi makmumnya langsung membaca apa? Rabbana walakal hamd. Ini terjadi pembicaraan di kalangan para para ulama. Apakah seorang makmum langsung membaca Rabbana walakal hamd atau dia membaca Sami Allahu liman hamidah dulu? Karena kalau bangkit dari ruku, petunjuk Nabi apa? Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baru dia jawab. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau tetap membaca Sami Allahu liman hamidah baik dalam keadaan imam maupun ruku. Dan ini yang lebih kuatnya. Sehingga tidak ada yang terluput insyaallah taala. Selalu kami melihat dari pendapat Imam Syafi'i, beliau tidak ingin terluput dari kebaikan. Ya, selalu dia ambil kalau ada hal pilihan dilakukan atau tidak dilakukan jauh lebih utama. Ya, selalu kita lihat dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di pertemuan kali ini ya kita melihat bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan dijawab Rabbana lakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ada tambahan waw. Boleh. Kemudian apa keutamaan membaca ini? Kata Nabi, siapa yang baca ini tadi? Saya ya Rasulullah, qal ra'aitu bid'atan wa 30 malakan. Saya melihat 33 sampai 39 malaikat. Jadi ini bid'ahnya, bahasa bid'ah. Ini penting ini. Karena nanti terjadi perselisihan di kalangan para ulama pembahasan kisah Nabi Yusuf. Masuk juga di pembahasan tentang cabang keimanan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u. Nah, ini dia kalimatnya. Bid'u. Bukan bid'ah, tapi bid'ah. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Wa alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha kaful adha anit tariq wal haya'u minal iman. Kata bid'ah ini itu angka berapa? 3 sampai 9.
Makanya para ulama terjadi perbedaan pendapat bahwa iman itu berapa cabangnya. Ada yang mengatakan 73, 75, 76, 79. Karena memang kata sama dengan sejarah tentang perang Badar. Ada yang mengatakan 313, ada 315, ada 316, ada yang mengatakan 319. Ya, kenapa? Karena kata bid'ah, ya, perang Badar itu bid'u wa thalathumiyah asyar. Ya, 313 sampai 319 orang melawan 1000 pasukan. Ya, 3 kali lipatnya. Nah ini, jadi kata bid'ah itu apa? 3 sampai 9 itu faedah. Sama di sini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Nabi melihat ada 33 sampai 39 malaikat yang berlomba-lomba siapa yang mencatat duluan dari kebaikannya ini orang. Jadi sini kita melihat bahwasanya malaikat yang mencatat kebaikan ada berapa? Banyak. Sampai 33 sampai 39 malaikat. Walaupun Raqibun Atid itu khusus. Tapi di sini menunjukkan apa? Tentang dahsyatnya amalan orang ini. Sampai para malaikat berlomba-lomba ingin mencatatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa rasahu minar ruku'i rabbana lakal hamdu. Ini riwayatnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku', Nabi membaca rabbana lakal hamdu. Apa bedanya? Tidak ada waw. Rabbana lakal hamdu. Kalau tadi rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wal ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlat sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini kalau mau dibaca ini. Ada yang baca Rabbana walakal hamdu samawati wa mil'ul ar wa min syi'ta min syai'in ba'du. Sampai situ saja. Ya, dia tidak baca tambahan ahlus sana, ya, dan seterusnya. Tapi pendapat yang lebih kuatnya kalau dia mau baca seluruhnya. Kalau dia mau tinggalkan seluruhnya. Itu lebih tepatnya. Jadi kalau mau sampai sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sampai situ saja. Allahu Akbar, sujud. Kalau dia mau baca yang ini Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa maka dia lanjutkan yang tadi kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas sampai sini? Maka sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Jadi Nabi kalau dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ini riwayat Muslim. Di riwayat lain ada tambahan wa bihamdi. Dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala dalam kitab sifat salat Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi Allahumma ghafir li dhanbi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Nah, ini juga bisa. Boleh juga dalam riwayat lain karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada qal Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Rawahu Muslim. Ya. Jadi boleh banyak. Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga bacaan ruku dan sujud apa tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
ghafirli. Minimal itu yang dihafal ya. Bacaan ruku dan sujud. Kalau ini yang mau dihafal yang panjang-panjang, maka itu keutamaan. Kemudian setelah sujud, kemudian at-tasyahud. Ya, duduk di antara dua sujud. Yaitu di sini tidak ditulis ya. Tapi duduk di antara dua sujud itu dengan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Cukup dua. Boleh juga Rabbi ghafirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Ya. Kalau ada tambahan yang lain itu terdapat riwayat yang lemah. Ya. Nah ini. Tapi kalau seseorang mencukupkan dengan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, berapa kali dibaca dalam ruku, dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud, jawabannya tidak ada batasan. Maka dari itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat membaca surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah An-Nisa, kemudian membaca surah Al-Imran, kemudian setelah itu ruku dan sujudnya hampir mendekati itu. Lamanya itu. Maka dari itu kalau kita di Masjidil Haram, itu terkadang kita baca 10 kali belum bangkit dari sujud. Sama sekali. Yang mereka masih. Terkadang juga awal-awal dahulu Syekh Bilal datang di Masjid Jef, banyak yang jatuh. Kalau ruku gitu lama sekali salat malam sampai orang tak begini. Ya. Sampai apa? Ditegur, bilang kasih ringan-ringan saja sih. Memang kalau orang masyaallah mereka telah merasakan kelezatan dalam beribadah. Sehingga lamanya itu tidak terasa. Letihnya itu ada, tapi kenikmatannya lebih terasa. Ya. Itu kalau orang sudah beribadah di atas kenikmatan demikianlah. Kemudian jadi ini ya at-tasyahud. Bacaan tasyahud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah pada tasyahud kalian, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini salah apa? Bacaan tasyahud ketika tasyahud awal sampai situ saja, abduhu wa rasuluh. Tidak dibaca lagi setelahnya apa? Dari salawat Ibrahimiyah. Tapi kalau seseorang ingin membacanya tidak masalah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan apalagi doa yang lebih baik dibandingkan salawat. Berdalilkan dari kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan sepertiga hariku apa? Bersalawat kepadamu. Kata Nabi, baik, tapi kalau kamu mau tambah itu lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, seperduanya hariku untuk salawat kepadamu. Kata Nabi, baik, tapi seandainya engkau ingin lebih, maka itu lebih baik. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Ya, kata Rasulullah, ya, maka itu yang terbaik. Siapa yang bersalawat, man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyarah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah bersalawat kepadanya dengan 10 salawat. Apa makna salawat? Seseorang didoakan, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Bahkan firman Allah Azza wa Jal, apa firman Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, Allah dan para malaikat. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Ya. Dengan salawat dan penghormatan kepadanya. Nah, jadi boleh ya. Tahiyat awal misalnya sampai abduhu wa rasuluh. Setelah itu langsung berdoa. Boleh. Boleh juga salawat dulu baru membaca doa. Doanya di riwayat Imam Muslim bahwa Nabi berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnati mahya wa mamat. Ya, dan seterusnya. Ya, boleh juga dibalik-balik karena dalam riwayat biasa disebutkan dahulu apa? Masiihid dajjal. Biasa di akhir dan seterusnya. Tidak jadi masalah. Dan boleh juga dengan doa-doa yang lain. Misalnya Allahumma ghafir li dzambi wa tahhir qalbi wa ahsin farji. Ya, doa apa saja. Selama tidak bahasa selain bahasa Arab. Kecuali pada saat sujud. Maka boleh bahasa selain bahasa Arab. Pada saat apa? Sujud. Mau bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Persia. Ketika sujud, ya boleh. Tapi khusus sujud, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah jarak terdekat seorang hamba. Ya, faaksirud doa bimasya. Maka hendaknya dia memperbanyak doa di dalamnya sesuai kehendaknya. Artinya mau bahasa apa, mau apa, nak minta terserah. Ya ini. Tapi ada para ulama mengatakan bahwasanya kurang bagus seseorang berbahasa selain bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa jawami'ul kalim. Bahasa yang apa? Sedikit bahasanya tapi mencakup maknanya. Sehingga dia berbahasa Arab jauh lebih utama. Dan ini lebih baiknya. Ya. Tapi kalau ada yang melakukannya tidak masalah. Tapi yang lebih rajih insyaallah ta'ala, hendaknya seseorang berbahasa Arab dalam segala keadaan. Kemudian kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Perhatikan. Tidak ada kata kalimat fil alamina. Tidak ada lafaz kalimat fil alamina. Ada dalam lafaz lain tambahan fil alamina innaka Hamidul Majid. Tapi itu dalam apa? Riwayat yang lain. Tapi kalau ini riwayat Imam Bukhari lebih kuat. Yang Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali. Ya. Tidak ada kalimat fil alamina. Dan akan tetapi dalam semua riwayat tahiyat ini tidak didapati ada kalimat tambahan sayyidina. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina Muhammadin. Kalimat sayyidina tidak didapati pada lafaz ketika apa? Bersalawat dalam salat. Tapi kalau seseorang ingin memakai sayyidina tapi di luar salat, di buku, di ceramah, di pembahasan apa saja selain daripada pembahasan salat dibolehkan. Jelas? Karena sayyid itu pemimpin. Boleh. Kita katakan Nabi adalah pemimpin. Nabi adalah pemberani, boleh. Ya. Ya, dari kata sada yasudu, sayyid. Ya. Sayyid artinya apa? Pemimpin. Kalau perempuan biasanya sayyidati. Pemimpin, ya. Juga sayyidah. Ya. Maka ini apa? Dibolehkan. Tapi khusus di luar apa? Salat.
Kalau memakai sajid. Adapun di dalam salat, maka yang lebih kuatnya insyaallah taala tidak boleh. Mengapa? Karena salat itu namanya tauqifiyah. Tawakuf asalnya. Tidak boleh seseorang beramal kecuali adanya apa? Dalil. Tidak boleh beramal kecuali adanya apa? Dalil. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian yang terakhir adalah ad-du'a qabla salam. Yaitu seseorang berdoa sebelum salam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jikalau salah seorang di antara kalian, kata Nabi, bertasyahud. Di sini umum tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Karena tasyahud itu ada berapa? Ada dua. Biasa dikatakan tasyahud awal artinya tasyahud yang pertama. Biasa dikenal at-tasyahud as-tsani, tasyahud kedua. Biasa juga dikenal tasyahudul awal dan tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Biasa juga dikenal tasyahud alladzi fihi salam. Tasyahud akhir biasa dikenal tasyahud yang di dalamnya terdapat salam. Itu bahasa-bahasa para ulama. Ya, karena dibedakan. Kalau yang kedua wajib membaca salawat. Tapi yang pertama tidak. Kalau sampai dia abduhu wa rasuluh langsung bangkit rakaat ketiga kalau sholat maghrib, ya, maka tidak apa? Tidak masalah. Misalnya dia at-tayyatu lillahi wassalatu wattayyibat assalamu alaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Stop. Langsung bangkit ke rakaat ketiga boleh? Boleh. Sah salatnya? Sah salat. Tapi kalau rakaat keempat tasyahud pada saat salam tidak boleh. Harus dia lanjut Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas? Kapan dia tidak lanjut, maka dia menggugurkan kewajibannya. Wajib baginya sujud sahwi. Bahkan sebagian mengatakan wajib dia apa? Ulang salat. Ya. Tapi yang lebih rajin insyaallah taala, ya, hendaknya dia membacanya. Ya. Kemudian apa dari doa yang empat? Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian bertasyahud, di sini umum. Fa idza tasyahhada, jikalau salah seorang di antara kalian bertasyahud. Umum atau khusus di sini? Umum. Nabi tidak katakan idza tasyahhada al-awwal, idza tasyahhada al-akhir, tidak. Nabi katakan kalau salah seorang di antara kalian bertasyahud, umum, awal maupun akhir, falyasta'id, maka hendaknya dia berlindung. Perintah atau bukan? Perintah. Dari tanda perintah coba lihat fa'ul amr. Falyasta'in dengan disukun. Ista'aza yasta'izu ista'id. Nabi perintahkan hendaknya dia berlindung. Ya. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan hukumnya di sini karena berbentuk perintah wajib. Ada juga yang mengatakan berbentuk sunnah. Yang lebih benarnya insyaallah taala ini berbentuk sunnah tapi ditekankan. Tapi ditekan. Jadi kalau dia setelah salawat langsung salam, tidak membaca empat ini, sah salatnya? Sah. Walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Dia berdosa meninggalkan kewajiban. Salatnya sah. Tapi ini pendapat insyaallah taala yang lebih kuatnya, kalau dia sudah bersalawat tanpa membaca ini, sah salatnya, tidak berdosa. Ya. Wadah? Nah, ini. Apa dari berlindung? Min arba'. Dari 4 hal. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam.
Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adabil qabri, dan dari azab qabr. Wa min fitnatil mahya wa mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, perhatikan. Ada di sini fitnah kematian. Ya. Jadi perhatikan, beda fitnah, beda azab. Jadi di sini ada dua ya. Min adabil qabri, min azabil qabri. Yang kedua tadi apa? Min fitnatil mahya wa mamat. Ya. Jadi ada juga fitnah kubur, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Ada mengatakan ini suatu kesatuan, fitnah kubur, azab kubur sama. Tapi ada juga bahwa fitnah kubur adalah pertanyaan tiga. Inilah yang dikatakan man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Adapun azabnya tergantung azab apa dia yang dikena. Dia dimakan ular kaya tujuh kepalanya, atau dia diambak balok-balok, yang balok-balok ini apa? Seandainya diletakkan di suatu gunung maka akan pecah gunungnya. Ataukah dia ya dibukakan padanya luban dari luban neraka, baunya tidak sedap, tergantung. Ya, ini. Kalau ini pertanyaannya diinterogasi. Marabbuka, siapa Tuhan? Kalau orang munafik dia akan mengatakan ha yaqulunan nasa. Ya, dia hanya tertawa. Ya, dia bilang ha. Manusia berkata ini, saya juga berkata ini. Ya. Maka ketika dia tidak mampu maka dihantam. Ya. Yang tidak ada yang mendengar, yang semua makhluk mendengarnya kecuali manusia dan jin. Yang seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia dan jin diperdengarkan, fasaika, maka mereka akan pingsan. Ya. Ini. Kemudian wa min syarri fitnatil masihi dajjal, dan dari fitnah keburukan dari Masih ad-Dajjal. Ya, perhatikan. Ada kalimat al-Masih ad-Dajjal. Jadi al-Masih ada dua. Ya, al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Ada juga yang dikenal Al-Masih siapa? Isa bin Maryam. Perhatikan. Sama-sama ada kalimat Al-Masih. Apa makna Al-Masih? Yang menghapus. Yang apa? Yang menghapus. Perbedaannya keduanya apa ini? Kalau Al-Masih Isa bin Maryam menghapus kekufuran di muka bumi, menghancurkan salib, memberhentikan adanya pajak, ya, menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi beriman. Sedangkan Al-Masih Dajjal menghapus keimanan, menghapus kebaikan, mengajak kepada apa? Kekufuran. Ya, sama-sama menghapus, tapi yang satu menghapus keimanan, yang satu apa? Menghapus kesyirikan. Yang satu menghapus kebaikan, yang satu menghapus apa? Keburukan. Ini. Jadi berlindung dari ini. Jadi ini dihafal ya. Jadi yang saya suruh hafal pertama, saya kasih tugas. InsyaAllah besok kita libur. Kita akan setorkan hari Senin, InsyaAllah. Di Jumat kita libur. Hari Sabtu juga. Hari Ahad wallahu ta'ala alam. Nanti kita lihat apakah libur atau tidak. Kemudian tugasnya ini. Doa masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, doa iftitah lama baik saja. Kemudian
apalagi yang roji-roji, semuanya. Ya, doa menjawab azan. Saya kasih ini tugas supaya apa? Saya kasih waktu 3 hari. Kita libur saja 3 hari sebagai bonus, karena diganti dengan memanfaatkan waktu menghafal. Karena antum juga menghafal Al-Quran, ditakutkan terbebani, sehingga kita tidak belajar, tapi antum memanfaatkan untuk apa? Menghafal. Jadi apa saja yang ada di bab ini? Yang pertama, saya ulangi, hafal masuk WC, keluar WC, kemudian setelah wudu kemudian doa setelah azan, masuk masjid, keluar masjid, iftitah, ruku dan sujud, minimal subhanakallahumma bihamdik, Allahumma subhanakallahumma ghafirli, subhanaka wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu saja minimal. Kemudian tasyahud sesuai di buku. Ya, awal dan akhir. Terakhir adalah doa perlindungan 4 hal ini. Ini waktunya 3 hari. Waktunya apa? 3 hari. InsyaAllah kita akan memulai lagi di hari Senin. Di hari Senin. Supaya antum memanfaatkan untuk menghafal. Masih terbebani ini? Sudah ringan ya? Karena kebanyakan sudah hafal kan? Sudah masuk WC, keluar WC kan? Hafal. Ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu duburus salati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung di dubur salat. Kemarin saya sudah jelaskan dubur. Apa makna dubur? Belakang. Ini namanya dubur. Tapi bagaimana cara bertafsirnya? Yang dimaksud dubur di belakang ada karena ada memaknai artinya setelah salat. Dia ya paling ujung tapi masih terikat dengan awalnya. Ya, yaitu kalau dia dalam sholat masih terikat dengan sholatnya, tapi dia di paling akhir dari sholat itu. Yaitu apa tadi? Setelah membaca at-tahiyatu, tapi sebelum salam. Jadi dia paling terakhir di belakang, tapi masih terikat dengan awal. Bukan lepas sudah sholat baru dimaksud, bukan. Itu yang lebih kuatnya insyaallah ta'ala. Apa yang Nabi berlindung padanya? Allahumma inni a'udzubika minal juban. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Dan saya juga berlindung kepadamu dari menyia-nyiakan umur. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan saya berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan dari fitnah azab kubur. Ya. Yang di atas saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min adzabi wa min fitnati masihi dajjal. Itu saja dia pas satu saja. Intinya saya mau yang paling sahih saja. Di setiap bab dihafal. Ya. Yang dah hafal berdiri sampai menghafal di hari Senin insyaallah. Kemudian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainat tasyahhudi wat taslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata antara tasyahud dan salam. Maksudnya antara tasyahud dan salam berarti setelah apa? Setelah tasyahud sebelum salam. Apa yang Nabi katakan? Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Yang saya telah kedepankan, saya telah akhirkan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang saya sembunyi berupa di hatiku banyak. Ya Allah Maha tahu hati kita. Yang mana hati kita condong dengan dosa, syahwat. Ya,
wa ma a'lantu, dan apa yang kita nampakkan, wa ma asraftu wa ma a'lamu bihi minni, dan apa yang saya berlebih-lebihan padanya. Dan ya, tidaklah kecuali engkau lebih mengetahui ya Allah dari saya. Artinya engkau lebih tahu. Antal muqaddam wa antal muakhir, engkau maha ke depan dan maha akhir. Kalau riwayat lain, antal awal wa laisa qablaka syai' wa antal akhir wa laisa ba'daka syai'. Engkau maha awal, tidak ada yang mendahulimu, dan engkau maha akhir, tidak ada yang melampauimu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ini pembahasan kita. Semoga antum dimudahkan seluruhnya untuk menghafalkan dari yang ditugaskan, yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum bisa beristiqomah. Alhamdulillah, ini kita sudah ambil di sekitar 40 lembar. Ini ada 50 lembar. Kalau antum istiqomah berarti 6 pekan. Ini kan kita baru 1 pekan. Sudah mengambil alhamdulillah sekitar 40 lembar. Jadi kalau antum istiqomah 6 pekan, selesai 1 kitab. Ya. Alhamdulillah. Ini bahkan kitab paling tebalnya, kalau kita setelahnya lebih tipis. Ya. Jadi semoga di bulan Ramadan kita minimal menyelesaikan ini, target kita. Kalau bisa sama jilid satunya, Usulus Salasah, termasuk di dalamnya Qawaidul Arba'ah, Nawaqidul Islam, sama Al-Arba'in Nawawiyah, maka ini lebih hebat lagi. Ya. Sekali lagi kita memperbanyak majelis, ya, supaya apa? Lahir ulama-ulama ketika telah meninggal ulama di masa kita. Ya, alhamdulillah masih ada guru-guru kita di hari ini. Tapi kalau mereka meninggal, siapa yang menggantikan mereka kalau bukan antum? Nanti saya menjadi tua. Ya, yang menjadi saya antum. Saya dulu diajar yang lebih tua oleh Ustaz Khaidir. Ya. Nanti mereka akan berlalu. Umurnya umat Nabi baina 60 wa 70. Wa qalilun ay yatajawazu dzalik. Umurnya Nabi hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Sekarang umurnya Ustaz Khaidir 50-an lebih. Ya, 10-20 tahun meninggal. Kalau seperti yang diucapkan, siapa yang menggantikan mereka? Ya, maka belajar bersungguh-sungguh. Dan sangat sayang antum sudah menghabiskan waktu capek menghafal. Kalau tidak jadi, kalau antum mundur, sangat disayang. Dan sekali lagi, jangan ada yang mau dibisikkan oleh setan keluar dari pondok. Sabar. Sabar terhadap guru. Sabar terhadap makanan. Sabar terhadap keburukan teman, sabar. Ya. Sabar terhadap keadaan orang tua, sabar. Jangan ada yang keluar dari barisan. Ya, karena man sara 'ala darbi wasalah. Siapa yang berjalan pada jalannya pasti akan sampai. Ya, jangan ada harap ada kesuksesan selain daripada di atas agama Allah. Tidak akan antum dapat. Kalau antum mau ditolong, mau ketinggian, berpegang teguh kepada menolong agama Allah. Itu janji Allah. In tansurullah, ini syartiyah. Syaratnya, jikalau kalian menolong Allah, yansurukum, barulah Allah menolong kalian. Hanya ditolong tidak. Allah akan berikan flash. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan berikan mengokohkan kalian, kaki-kaki kalian. Artinya apa? Allah teguhkan kalian, Allah berikan jabatan kepada kalian. Allah, wallahi, demi Allah, tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam.
Ini ucapan Umar bin Khattab. Ya. Nahnu qaumun ya'izunal Islam. Kami adalah suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Barang siapa mencari kemuliaan selain daripada Islam, fala izzatalah, tidak ada kemuliaan baginya. Kalau mau mulia, kenal Allah yang maha mulia. Jalani jalannya orang yang termulia, jalannya Rasulullah. Jalani apa yang dimuliakan bersama, apa yang dimuliakan Al-Quran. Melalui perantara malaikat termulia, di tempat yang termulia. Lakukan itu, sabar di atasnya, insyaallah. Ya, kau kelelahan antum di hari ini akan terbayarkan di hari nanti. Ya, dan kami rasakan itu. Allah, antum sangat sedikit ini. Saya lagi dahulu belajar sampai 8 majelis, pindah ke sana, pindah kemari. Saya sampai sekarang masih sadari sangat sedikit. Makanya kita masih mau S2, masih mau S3, masih mau ke Yaman, masih mau ke Madinah. Karena baru kita sadar. Tapi kita sudah terbatas. Ya, antum masih luas langkantum, manfaatkan. Ya, manfaatkan. Nikmat sehat sebelum sakit, nikmat luang sebelum datang masa sakit. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.